Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami semakin mengerti firman-Mu, semakin kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sehingga ketika kami mengenal karakter Kristus, karakter kami juga pasti diubahkan. Kami tidak mau hidup dengan karakter kami yang lama Tuhan. Kami mau hidup dengan karakter Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami, menjalani kehidupan sehari-hari, menghadapi masa yang makin jahat dengan orang-orang sekitar kami, biar kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita menjalani kehidupan ya. Hari ini topiknya luar biasa. Kemarin saya bikin topik itu, beberapa orang langsung WhatsApp saya, wow topiknya luar biasa. Kenapa saya bikin topik ini? Karena hari-hari ini kita dipersiapkan Tuhan. Kita ini kan hidup di masa yang jahat, semakin jahat. Nah, kita tidak tahu orang-orang siapa yang dipakai iblis ya sekitar kita, itu yang jahatnya makin jahat. Karena kita percaya bahwa kalau diizinkan ngalami proses lewat orang yang galak ya, itu pasti bukan orang-orang yang jauh yang dipakai oleh iblis. Nggak mungkin orang yang jauh, dan Tuhan izinkan juga nggak mungkin orang yang jauh-jauh. Kalau orang jauh nggak pernah ketemu galak sama kita ya, apalagi sambil lalu, saudara nggak akan nyimpen goresan luka hati. Makanya sebelum khotbah ini juga ada luka hati ya, gores pribadi anti gores. Itu artinya yang menjadi titik utama bagaimana kita hari ini jangan panas hati dan muka muram. Artinya Tuhan itu nggak suka ketika hatinya Kain kotor ya, Kain itu hatinya panas, mukanya muram, dan Tuhan tegur Kain. Itu sebabnya hari ini siapapun kita, yuk jangan ada gores hati, muka ndak boleh seperti mukanya kuda Nil. Saudara yang belum lihat khotbah pribadi anti gores ya, kita mau membangun pribadi yang anti gores juga hari ini dengan keadaan kita hidup di masa yang jahat makin jahat. Percayalah, nanti akan ada orang-orang yang baiknya luar biasa sama kita, yang tadinya kita anggap sebagai pahlawan ya, yang nantinya kita anggap sebagai orang yang selama ini engkau andalkan untuk bisa melindungi saudara atau teman hidup dan sebagainya. Itu nanti akan bermunculan orang-orang seperti ini yang akan dipakai iblis. Makanya khotbah 2 sesi ini berturut-turut itu akan memperlengkapi saudara. Waktu kita hari ini ingat, kalau jadi pribadi anti gores ya, selain kita jaga hati, jaga ucapan, jaga respon dengan pegang kebenaran, yang paling gampang diingat kalau mau marah, ingat dengan Kain, yaitu apa? Jangan panas hati dan mukanya ndak boleh muram, ndak boleh muka kuda Nil. Apapun terjadi, kalau kita ini jadi pribadi yang anti gores, maka wajah harus tebar pesona ya, hatinya harus hati yang sukacita. Hari ini dengan pembalasan semua itu ada di tangan Tuhan, kita punya tips sederhana aja hadapi orang yang galak. Buka dulu di Amsal 4 ayat 29 ya. Shalom semuanya yang baru bergabung. Amsal 4 ayat 29. Saya berusaha mendapatkan firman-firmannya, saya berusaha kumpulkan ya saudara. Kita akan belajar sama-sama. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Lihat ya, Amsal 4 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi hari ini kalau ada orang yang galak
sama kita. Orang ini mungkin jahat ya, suka marah, sedang kita hadapi. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Tapi justru orang yang galak, yang cepat marah itu membesarkan kebodohan. Jadi tangkap ya, yang satu besar pengertiannya, yang satu besar kebodohannya. Jadi kalau menghadapi orang yang galak, ini pemikiran saya. Waktu saya siapkan firman ini, saya bilang ini, berarti orang galak sama saya Tuhan, orang yang suka marah sama saya itu bodoh ya Tuhan. Sementara kalau saya juga terpancing emosi, berarti saya juga besar kebodohannya. Tapi kalau saya meresponnya dengan sabar, saya besar pengertiannya. Sementara saya siapkan ini, berarti tanpa kita sadari ya, orang besar pengertiannya itu, ini hikmat saya. Orang yang waras ngalah, orang yang tahu kebenaran ngalah ya. Istilah orang yang waras itu ngalah. Jadi kita yang hari ini tahu kebenarannya, jangan ikut bodoh. Kita yang waras, yang tahu kebenaran, orang yang suka marah itu besar kebodohannya. Jangan sampai kita tidak sabar, kita ikut terpancing emosi, sehingga kita juga di pemandangan Tuhan sama-sama besar kebodohannya, besar kebodohannya. Orang besar bodohnya bertemu dengan orang besar bodohnya. Tapi kalau kita hari ini merespon dengan sabar, maka di hadapan Tuhan orang yang besar pengertiannya itu orang yang sabar. Yuk kita lihat bagaimana yang orang kalau sudah gampang marah, galak ya, kita jangan ikut terpancing. Ketika Tuhan berkata besar kebodohannya, kenapa? Saya ambil ayat-ayat di firman Tuhan yang berkata, Yakobus 1 ayat 20. Kenapa orang yang galak itu besar kebodohannya, sementara kita jangan sampai juga ikut marah. Kalau kita hari ini menghadapi orang yang galak dan kita juga ikut-ikutan galak, maka ini yang terjadi. Yakobus 1 ayat 20. Shalom semuanya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nanti saya bahas ya, bagaimana menghadapi tips yang sederhana. Jadi kita perlu tahu bodohnya itu apa, Bu Eli. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang marah itu ngabisin energi, cuapek hati, cuapek namanya mulut. Jujur, yang paling utama pada saat kita marah itu mungkin ya, kita mungkin teriaknya hanya sesaat. Kita emosi, saya pernah emosi, saya marah saudara. Walaupun suara saya dengar teriaknya keras, saya marah, saya menjerit ya, saya marah juga tidak kaplok orang saudara, tapi marah dengan suara keras. Setelah marah mungkin tenaga saya untuk sesaat, tapi yang namanya capek hati itu sehari tidak habis-habis saudara. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, kalau kita menghadapi orang yang galak, jangan ikut-ikutan terpancing sehingga di hadapan Tuhan kita itu tidak mengerjakan kebenarannya. Kita ini sudah hari ini cuapek secara hati sehari, di hadapan Tuhan kita tidak mengerjakan kebenaran. Alangkah baiknya kita menghadapi orang capek, orang galak, ya sudah tebar pesona, tidak usah panas hati ya. Kita percaya kalau kita hari ini bisa menghadapi orang galak itu dengan tenang, maka kita sedang mengerjakan kebenaran. Kita ini besar pengertiannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, lihat ya, orang kalau kita terpancing emosi itu besar kebodohannya. Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Makanya kalau di jalan diserempet angkot ya, ndak usah ikut-ikutan terpancing emosi, ndak ada gunanya.
Berhentilah marah. Nah ini, tinggalkan panas hati. Nah itu, lihat ya, siapa yang lagi marah hari ini, tadi pagi mungkin sudah marah sama suami, sama anak-anak. Yuk berhenti marah, itu rem. Dan jangan tinggalkan panas hati. Jangan marah, diulang lagi. Itu hanya membawa pada kejahatan. Orang hari ini tanpa nyadar kalau suka marah itu hanya membawa pada kejahatan. Kita semua nggak mau sudah tidak dianggap mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang kedua, itu hanya membawa pada kejahatan. Makanya remnya kalau kita menghadapi orang yang galak, kita hari ini jangan marah dan panas hati, karena ini akan membawa pada kejahatan. Yang berikutnya, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Makanya kalau kita menghadapi orang galak, mertua galak, suami galak, ya, mungkin menghadapi istri yang galak, bagi suami-suami ipar yang galak, pesan firman Tuhan hari ini, tetaplah di hadapan Tuhan. Jangan besar kebodohanmu. Biar mereka bodoh, mereka mungkin tidak tahu firman, tapi hari ini kita mengerti firman, kita kejar besar pengertian kita akan firman Tuhan, yang tahu kebenaran, yang waras, yang ngalah. Karena ketika kita berespon salah, kita tidak mengerjakan kebenaran, itu hanya membawa kepada kejahatan. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan iblis. Yang ketiga, kalau kita hari ini ya namanya daging dicubit teriak bisa. Orang marah respon secara mendadak itu bisa, namanya respon. Yang namanya kilaf sesaat. Tapi firman Tuhan berkata kembali, berhentilah marah, tinggalkan panas hati. Kalau engkau tidak segera berhenti marah dan tinggalkan panas hati, maka marah itu akan berbuat dosa dan memberi kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau tebar pesona aja. Kalau kita mengerti firman, kita nggak perlu hari ini tebar emosi. Yang namanya mukanya muram, kudanil, enggak. Orang yang hari ini sudah anti gores, maka dia menghadapi orang-orang yang galak, dia akan bisa menguasai hatinya dengan baik, sehingga dia tidak akan marah dan panas hati. Justru yang ada hari ini, dia akan melakukan yang terbaik buat orang-orang yang galak. Ya, jadi 3 hal ini juga yang akan membuat remnya kita jangan memperbesar kebodohan. Ingat, kalau kita responnya salah, kita tidak mengerjakan kebenarannya di hadapan Allah loh. Yang kedua yaitu kita membawa kita pada kejahatan, dan kita memberi umpan, kesempatan buat iblis untuk mengerjai saudara dan saya. Itu sebabnya dari 3 hal besar kebodohan kita lihat hari ini, bagaimana kalau kita besar pengertiannya, yang tahu kebenaran ngalah, yang waras ngalah. Karena kita hari ini sudah tahu kebenaran, kita baca. Saya ambil di Mazmur 17 ayat 2-3 dari Daud ya. Daripada mula, Mazmur 17 ayat 2-3. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Lihat ya. Jadi jangan sampai kita sadar, Tuhan, kalau ada orang yang galak sama saya, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Tuhan cuman mengingatkan, kamu gak perlu balas dia marah, kamu gak perlu balas galaknya itu, karena daripada kula penghakiman. Orang yang galak-galak ini juga jadi targetnya Tuhan, supaya mereka juga selamat. Kita jangan ikut emosi. Lihat ya, mata Tuhan kiranya melihat apa yang benar. Waktu ada orang galak sama kita, senyatanya Tuhan berkata pagi ini, nak,
Orang galak itu bagianku loh nak. Mertuamu galak itu bagianku. Suami galak bagianku. Teman galak, teman dekatmu tiba-tiba berubah jadi galak, itu bagianku. Kamu dijatuhkan seperti apapun, difitnah, disakiti, bicaranya yang sampai nusuk hatimu, itu penghakiman, itu bagianku. Jangan diambil. Tapi yang kita perlu sadar hari ini, mataku bukan tertuju kepada orang yang galak, tapi melihat dirimu, apa yang benar engkau lakukan atau enggak. Lihat ya, 3-nya. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan mulutku. Tangkap saudara, jujur, banyak orang kalau sudah marah sampai malam mau tidur itu ngumpat-ngumpat ya. Misalnya suami tadi gualaknya luar biasa, ngatain istri kebun binatang, anjing kamu, memang dasar punya istri ndak pernah menguntungkan, selalu bawa sial. Dan itu yang terjadi. Mertua mungkin yang galak, mengatai kamu mantu yang cuman jadi benalu. Ada ibu yang konseling sama saya kepahitan sampai ya dia kena penyakit saudara, karena dia hidup dengan mertua yang tiap hari mengatai dia benalu. Dia berkata, kalau kamu tidak dikawini anakku, kamu ini hidupmu menderita. Ya karena memang mertuanya kaya, dia hidup jauh di bawah standarnya hidup mertuanya ya. Jadi singkatnya dia kaya, kawin dengan orang kaya ya, dan dia sendiri bukan orang kaya, hidup dalam penghinaan. Itu yang membuat dia setiap malam dia mengumpat, dia ngatain kurang ajar mertuaku ini, kurang ajar. Dan mungkin dalam doanya juga dia berdoa, Tuhan mertuaku yang sudah tua kenapa nggak dipanggil cepat, dipanggil mati. Sementara dia hidup bertahun-tahun, kenapa? Sampai dia kena sakit penyakit, dia baru menyadari penyesalannya hari itu. Betapa dia bodohnya, hanya karena dia tidak mengerti firman. Kalau saudara baca firman ini, menjadi peringatan buat kita yang hidup di dalam mertua yang galak, suami galak, ipar galak. Mulai hari ini jangan jadi orang yang bodoh, tapi jadilah orang yang besar pengertiannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, mertua yang galak itu jangan dimasukkan hatimu. Yang penting hari ini mataku tidak tertuju sama mertuamu, itu bagianku nanti. Tapi hari ini aku lagi berurusan dengan engkau lewat orang yang galak itu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Aku lagi menajamkan karakter Kristus di dalam hidupmu. Dan yang engkau perlu tahu, mataku hari ini melihat apakah engkau benar sudah mengerjakan kebenaran di hadapanku. Dan aku lagi nguji hatimu, dan aku memeriksanya waktu sampai 1 hari. Aku pingin mendapati engkau tidak melakukan kejahatan. Tapi kalau engkau hari ini 3 hal ya, hari ini percayalah, proses kalau menghadapi orang yang galak, Tuhan itu lagi lihat saudara, yang penghakimannya itu bagiannya Tuhan. Jadi abaikan orang galak, tapi mulai perhatikan respon saudara. Karena bagaimana Tuhan melihat apa yang benar, Tuhan lagi menguji hati kita. Dan Tuhan mau terakhirnya dia tidak menemui kejahatan dalam mulut saudara, juga perlu dijaga. Hari ini percayalah, 3 hal ini juga yang akan membawa kita sadar, orang galak itu alatnya Tuhan. Dia tidak akan berhenti dengan alatnya. Kalau mata
Tuhan tertuju kepada kita, targetnya adalah pribadi kita. Tuhan akan dilihat terus, benarnya ndak jalan, hatinya digores terus, didapati mulutnya sampai malam tidak pernah berkata ampuni Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi yang didapati adalah kejahatan di mulutnya, mengumpat, mengutuk, ngomel, ngomong yang negatif. Saudara akan diher terus. Orang-orang itu tidak akan berhenti mengelilingi saudara. Mertua galak terus ada. Kenapa? Karena Tuhan mau kita yang berubah. Tiap hari kita doanya, ubah mertuaku, ubah mertuaku. Hakimi Tuhan, kenapa dia yang jahat kok tidak setruk mulutnya biar dia tidak bisa ngomong, buat dia bisu. Semakin saudara berdoa untuk penghakiman yang bukan menjadi bagian saudara, sementara bagian saudara hari ini tidak jalan, tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti, tidak akan lihat pertobatan mertua. Jujur ada kesaksian. Saya akan panggil orang ini suatu saat ya kalau dia mau. Orang ini berubah. Ketika mertuanya galak, dia mendengar nasihat saya dengan firman yang saya sampaikan. Hari itu dia bersaksi, Bu Eli tahu, terima kasih ya Bu Eli. Saya ketemu orangnya, dia bilang gini, saya berterima kasih Bu Eli sudah bimbing saya, sampai saya jalankan praktek. Awalnya bercucuran air mata, tapi waktu saya bisa menjaga hati Bu Eli, benar Bu Eli, saya baik sama mertua saya tiap hari. Walaupun responnya kasar, responnya maki-maki saya, tapi saya benar-benar jaga hati. Saya tetap memberkati dia. Saya tidak fokus lagi dengan penghakimannya. Yang saya tahu Tuhan berurusan dengan saya lewat mertua saya sebagai alat. Di situ saya kejar perubahan hati, perubahan mulut saya, dan semua yang didapatinya hidup dalam kebenaran saya praktekkan Bu Eli. Hari ini Bu Eli tahu saya dan mertua saya punya hubungan seperti jauh melebihi anak. Kami tiap hari bisa makan bersama-sama, kami hubungannya akrab Bu Eli. Mertua saya berubah cinta saya. Saudara lihat ya, Tuhan itu kalau kitanya sudah selesai dengan orang galak, kitanya juga sudah selesai, kita berubah, maka yang galak-galak ini akan berubah. Sudah yang galak akan dirubah bertobat, kitanya berubah, maka kita itu menikmati berkatnya Tuhan luar biasa. Kita dapat upah perubahan hidup kita, kita juga dapat upah mentobatkan mertua yang galak, suami yang galak bertobat, orang yang galak hari ini sama kita, suka bentak-bentak, suka hina, mungkin majikan bosnya kita yang galak, suka memperlakukan saudara tidak adil, tidak jadi masalah. Jadi hari ini jangan sampai besar kebodohannya ya, besar pengertiannya seperti seorang Daud. Hari ini Tuhan mau lihat apa yang benar dalam hidupmu. Dia uji hatimu dan dia berharap bahwa dia tidak menemui kejahatan dalam mulut saudara. Orang galak jangan dibalas dengan mulutnya yang galak, yang kasar ya. Lebih baik kita berkatakan berkat. Nah ini tipnya, yuk kita lihat 3 hal yang saya akan bahas. Mazmur 17 ayat 4-6. Bu Eli kalau gitu saya bahas dari Daud ya, Mazmur 17. Saya mengambil poin-poinnya dan ketika itu saya berkata, Tuhan terima kasih buat poin-poin ini yang akan membawa ibu-ibu khususnya yang hari-hari ini juga hidup di tengah orang yang makin jahat. Itu berarti yang galak makin galak. Jangan kaget saudara, kalau tiba-tiba mertuamu makin galak, suamimu makin galak, iparmu makin galak. Kemarin ada seorang yang konseling sama saya, hatinya benar-benar terluka ketika dia curhat sama saya sebagai manusia, ketika saya dicurhati, saya cuma bilang gini, Tuhan ini sudah keterlaluan orang yang galak sama dia. Itu mungkin sudah ndak ada hati nurani ya. Dan saya cuma bilang satu sama ibu ini, Bu, percayalah Bu,
selama ibu disakiti hati sama orang yang galak, orang yang dekat sama ibu, kalau ibu tahu targetnya Tuhan adalah kamu dihancurkan karena kamu pelayan Tuhan, targetnya Tuhan adalah targetnya iblis itu adalah hidupmu akan dihancurkan. Jadi jangan kalah loh sama iblis. Dia mau menyerah, saya bilang jangan menyerah. Target iblis adalah hidupmu, dan iblis mau engkau hancur karena engkau pelayan Allah. Hari ini engkau jangan salah berespon. Ketawa aja, lihat semua yang galak, ketawa, kasih senyum seperti tips saya yang lalu-lalu. Gimana Bu Eli ngadepi orang galak? Senyum aja, ting ting ting, sudah. Kita mau kasih senyum, mau kasih yang terbaik supaya iblis itu tidak bisa. Target kita sebagai target di TO, ya, target daripada yang akan dihancurkan, dia berhasil. Justru waktu kita tebar pesona dengan orang galak, kita itu sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Itu sebabnya yuk kita baca Mazmur 17 ayat 4-6. Lihat ya, Daud berkata gini, tentang perbuatan manusia, lihat ya, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Jadi firman Tuhan mengajak kita pagi ini, yuk jaga diri terhadap orang galak. Jaga diri. Daud berkata, aku menjaga diri terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan, orang yang galak, yang marah, yang sakiti kita, ya. Itu orang yang melakukan kekerasan sama hidup saudara dan saya. Hari ini jaga diri. Jangan kita hari ini ikuti jalannya, ikut-ikutan. Saudara balas, enggak. Kita yang waras, yang tahu kebenaran harus bisa jaga diri. Nah, lihat 5 dan 6-nya. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Itu yang pertama, jaga dirinya, ya. Kakiku tidak goyah, ya, tetap teguh. Yang kedua, yang ketiga, aku berseru kepadamu karena engkau yang menjawab aku, ya Allah. Sendengkan telinga kepadaku, dengarlah perkataanku. Jadi hari ini yuk tetap ikuti jejaknya Tuhan. Yang pertama, yang kedua tetap teguh, jangan goyah. Yang ketiga tetap berdoa. Jadi pada waktu malam bukan ditutup dengan kata kutuk. Saya bisa simpulkan dari 3 ini yang paling gampang diingat. Tetap ikuti jejak Tuhan, EGP. Emangnya gua pikirin lu mau jahat sama saya? Ya, saya dulu gitu saudara. Waktu saya dilatih Tuhan, suami saya dibaikin, ya tetap galak. Sudah diajak makan, saya dibentak. Disiapin piring, saya dibentak. Setiap kali itu terjadi, ini tergores hati saya. Tapi waktu saya mengerti firman Tuhan, saya pakai prinsip ketika saya mau ngikuti jejak Tuhan. Tuhan bilang gini, buang yang namanya panas hati, berhenti untuk marah. Ikuti jejakku. Dari situ EGP yang saya pakai. Waktu saya dibentak, hati saya gini, emangnya gua pikirin kata-kata lu. Kamu mau jahat sama saya tetap baik. Kamu mau bentak-bentak saya tetap baik. Saya tetap mengasihi. Itu orang EGP. Nggak apa-apa. Hari itu ketika saya membesarkan diri, emangnya gua pikirin perkataan lu. Emangnya gua pikirin apa yang kamu maki-maki. Walaupun engkau berkata engkau istri yang bodoh, saya ini pintar. Saya ini besar pengertiannya, berharga di mata Tuhan. Kalau kita juga dengar desas-desus, kita dikatai orang, difitnah dan sebagainya, langsung ikut jejak Tuhan. Hilangkan panas hatimu hari ini, ya. Jangan lagi mukamu muram, berhenti untuk marah. Maka prinsip yang pertama, emangnya gua pikirin. Kamu mau galak, kamu mau baik, kamu mau katain saya dari belakang, emangnya gua pikirin.
jelas itu akan membuat kita hari ini di pemandangan Tuhan, kita bisa menjaga diri. Kita jadi orang yang besar pengertiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tetap teguh, jangan goyah, ya. Yang kedua apa Bu Eli kalau jangan goyah? Walaupun hari ini sudah baik, tapi orang yang galak kelihatannya menang. Dia menfitnah kita, banyak orang yang percaya kepada dia, dan kita dihakimi. Justru kita tahu bahwa orang seperti ini akan mengalami penghakimannya Tuhan. Kalau kita lulus, ganti dia yang dihakimi. Makanya kalau orang ada di atas angin yang galak, kelihatannya menang atas hidupmu, khususnya ibu-ibu yang menghadapi pelakor, ya, menghadapi wanita tobat. Bu Eli, zaman now Bu Eli, kenapa Bu? Zaman now itu wanita pelakor, wanita tobat itu Bu Eli lebih jahat, lebih galak loh dari saya Bu Eli. Bu Eli tahu ya, wanita tobat itu kalau telepon saya bisa maki-maki saya loh Bu Eli, suruh saya ngaca loh Bu Eli, katanya kamu sudah jelek, badanmu sudah mengembang, suamimu lu sudah bicara sama aku bla 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 bla, menjelek-jelekkan, terus saya dimaki-maki Bu Eli, katanya saya wanita yang tidak tahu diri, sudah tahu tidak dicintai, kamu pengemis cinta, kamu ini ngemis cinta. Oh, cinta suamimu diberikan sama aku. Lihat ya, justru dia tidak tahu. Ada firman yang berkata, Tuhan, penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kita hari ini, yuk sebagai anak Tuhan, kita tahu. Yang kedua tipnya bagaimana? Tetap teguh walaupun digalak-galai pelakor, tidak terima, tidak usah ikut terpancing. Kasian deh lu tidak tahu bahwa ada penghakiman yang segera terjadi atas hidupmu. EGP yang kedua, kasian deh lu. Jadi waktu kita hari ini bisa EGP dan kasian deh lu tahu ya, datangnya penghakiman dari Tuhan. Aku bisu tuli, jangan dianggap remeh dong. Apakah aku hari ini hanya kamu anggap aku bukan siapa-siapa loh. Bahaya biji mata Tuhan. Ada firmannya, siapa yang mengusik biji mataku, ndak main-main saudara. Firman Tuhan berkata, datangnya penghakiman itu dari Tuhan. Yang kedua, kasihan deh lu. Waktu EGP dan kasihan deh lu, maka kita akan bisa menjaga diri. Kita tidak akan ikut-ikutan langkah jalannya dibales emosi. Walaupun kau tidak bales dengan tonjok, tapi kalau sampai satu hari engkau tetap marah, panas hati, malam kau ngumpat-ngumpat dengan dosa mulut, maka kau menjadi orang yang gagal, rugi. Tuhan lihat apa yang benar, Tuhan uji hatimu, dan didapatinya kejahatan dalam mulutmu itu masih terjadi, maka Tuhan tulis di rapot, failed, gagal. Engkau menjadi orang yang bodoh hari ini. Besok diulang lagi, failed, gagal, bodoh. Bodoh ketemu bodoh. Saudara dan saya, orang yang galak itu sudah bodoh. Pastikan kita yang mengerti kebenaran, yang waras. Jangan ikut-ikutan bodoh, ya. EGP kasihan deh lu. Yang ketiga, tetap berdoa. Apa doanya? Ampuni Bapak karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Waktu kita bisa EGP, kasihan deh lu, malam kita tidak mengumpat, kita tutup mata, karena malam itu waktunya ujian terjadi. Makanya kalau malam saya bersih-bersih hati, Tuhan ampuni saya ya, tadi saya sempat maki-maki mbak saya minta ampun, saya tadi mungkin marah sama pengerja, saya minta ampun. Banyak hal yang harus saya lakukan ketika bersih-bersih hati. Jadi hari ini 3 hal ini akan menyertai saudara, ya. EGP, kasihan deh lu, Bapak ampuni mereka, tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Kita akan jadi orang yang besar pengertiannya, jadi orang yang hebat, rapotnya nggak fail, nggak merah, tapi kita sedang merubah rapot hidup kehidupan kita jadi biru-biru-biru. Biarin orang yang galak-galak itu nggak tahu penghakimannya segera datang, karena waktu kita tiarap maka kekuatan Tuhan yang muncul. Jadi kita tiarap aja ya. Mulai sekarang yuk, siapa yang hidup satu rumah dengan mertua yang galak, ipar galak, suami galak, siapapun yang galak hari ini, orang-orang sekitarmu hari ini pakai prinsip ini. EGP, kasihan deh lu ya, ampuni Bapak, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga harapan Tuhan kita bisa menjaga diri untuk besar pengertiannya, karena kita orang benar, bukan orang yang sakit. Orang yang sakit itu wanita pelakor tuh sakit jiwa ya. Orang galak-galak itu sakit jiwa. Kita orang yang bukan sakit jiwa, tapi kita orang benar yang besar pengertian dan menjaga diri. Jadi yang pertama, mengikuti jejak Tuhan ya. Itu tadi, kita harus bisa menjaga hati, kita harus jangan panas hati, buang marah ya. Yang pertama Mazmur 17 ayat 15. Yuk, setelah itu pembahasan dua ayat kita selesai. Jadi kalau kita mengikuti jejak Tuhan tadi, maka kita harus segera berhenti marah, tinggalkan panas hati, dan jangan mengumpat ya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Wajah rupa. Saya waktu baca ayat ini saya bilang ini, iya, dulu kalau saya jengkel dengan orang yang galak, saya mau tidur aja wajahnya inget tuh. Wajah galak itu bisa muncul. Lagi penyembahan enak-enak loh saudara, saya itu lagi ngomong Tuhan terima kasih gitu, wajah wanita tobat muncul, wajah orang galak itu muncul. Nah ini yang harus saudara lakukan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan waktu bangun aku puas. Jadi kalau kita mau berhenti marah panas hati, kuncinya yaitu hari ini jangan pandang wajah pelakor. Jangan terus lihat wajah suamimu. Kalau iblis mengingatkan wajah yang galak, biarin, katakan lagi, emangnya gua pikirin, kasihan deh lu, ampuni Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetap berkatakan ampuni, aku ngampuni, karena itu orang jahat itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya yang besar pengertiannya, tahu firman Tuhan, saya harus tahu apa yang saya harus perbuat. Yaitu yang pertama, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, jangan pandang wajah suamimu yang galak, jangan diinget-inget terus. Pandang wajah Tuhan, kita puas dengan rupanya Tuhan, yaitu kita puas dengan apa yang Tuhan lakukan semuanya. Hari ini engkau lihat orang yang galak makin galak, tidak jadi masalah. Ingatkan dirimu, aku baik sama kamu karena aku mau membawa Tuhan disenangkan, karena aku mau hari ini melakukannya untuk Tuhan. Jadi yang pertama, hidup dalam kebenaran. Doakan aja, ampuni Bapak, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku tahu kebenaran, aku harus tahu. Yang kedua yaitu pandang wajah Tuhan. Jangan lihat wajah pelakor, jangan lihat mertuamu terus, nanti sakit hati. Pandang wajah Tuhan. Tuhan, engkau mati buat aku, engkau sudah ngampuni aku mau ngampuni mertuaku. Itu namanya kita puas dengan rupanya Tuhan. Yang kedua, tetap teguh. Yuk, waktunya jalan terus. Mazmur 17 ayat 12 sampai 13. Hari ini yuk teguh aja ya. Kasihan deh lo, lihat apa yang Tuhan lakukan. Kalau penghakiman itu datang, jangan goyah sudah ya. Rupa mereka, Mazmur 17 ayat 12 sampai 13. Rupa mereka seperti singa. Oh, singa. Jadi kalau saudara lihat mertua galak itu kayak singa ya, kayak Lion King, mukanya pelakor ya. Banyak ibu-ibu ngomong dulu kayak kuntilanak. Nah ini yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Ya benar memang ya, kalau saya bayangin wanita tobat itu kayak singa yang mengendap-endap. Ngamati Facebooknya saudara, ngamati Instagramnya istri pertama, itu persis loh. Ternyata
wanita tobat pelakor itu seperti singa yang mengendap di tempat yang sembunyi. Dia sembunyi ngamati. Kalau dia tahu, dulu saya gitu, kalau suami saya belikan apa, dia nuntut apa, saudara. Dia ngendap-ngendap, ternyata banyak info, saudara. Saya sampai heran gini, lo kok tahu ya info saya kemana, dia ikut kemana. Saya beli apa, dia ikut beli apa. Itu karena dia seperti singa yang mengendap-ngendap dari tempat yang sembunyi. Mukanya itu bernafsu menerkam. Ya mungkin mertua saudara bisa dibayangin kalau lihat kayak wajahnya Lion King, yang kalau pagi itu kepala rambutnya seperti ini, saudara. Hari ini yuk kita mau, hari ini kasihan deh lu. Lihat apa yang dilakukan. 13. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkan aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Ketika kita berkata, kasihan deh lu, engkau ditindas hari ini dengan orang galak, tapi engkau tetap bisa hari itu berhenti marah, tinggalkan panas hati, dan engkau tidak ikuti jalannya, maka yang dilakukan Tuhan dengan kasihan deh lu penghakimannya, Tuhan bangun membela kita, Tuhan merebahkan musuh kita, Tuhan meluputkan kita dengan pedangnya. Berbicara pedang, hidupmu sekalipun dibuat hancur dengan wanita pelakor. Mungkin engkau sudah mengalami kerugian yang besar akibat ulah orang yang galak. Hidupmu pasti selamat karena pedang Tuhan itu akan menyabit musuhmu. Itu akan membawa engkau mengalami kemenangan. Jangan takut, jangan terpancing emosi, karena Tuhan pasti bangun membela kita. Tuhan merebahkan musuh kita, bahkan Tuhan akan meluputkan saudara dan saya dengan pedangnya. Hari ini prinsip ini gampang, saudara. Saya berusaha ya mencari pemikiran yang gampang, karena ibu-ibu itu kalau dikasih istilah gampang ya. Kalau sudah dikasih istilah, ibu-ibu paling gampang EGP gitu ya. Kasihan deh lu. Jadi mulai sekarang kalau pelakor menteror hidupmu, jangan emosi lo ya. Kasihan deh lu, kasihan deh lu. Dia tidak tahu kan penghakimannya. Tuhan bangun, akan membela kita, Tuhan merebahkan dia, dan Tuhan akan meluputkan kita dengan pedangnya. Yuk, yang terakhir tetap berdoa. Mazmur 17 ayat 1. Mazmur 17 ayat 1. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Nah, lihat ya, Tuhan selalu mendengar ketika perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Hari ini yuk, kalau kita mau berdoa, jujur doamu harus dari hati. Tuhan itu mendengar perkara yang benar. Jangan berdoa mati stroke ya, biar pelakor nanti ketabrak kereta api, tidak boleh. Kalau kita mau berdoa, doakan yang baik, karena Tuhan mendengar perkara yang benar. Tuhan pasti memperhatikan doa kita, dan ketiga, Tuhan pasti memberi telinga dari bibir yang tidak menipu. Makanya mulut ini bahaya. Kalau mulutmu hari ini penuh tipu dan kau hidup tidak benar, doa-doamu itu tidak terjadi. Doa-doamu sampai ke plafon, nanti balik lagi. Tidak sampai Tuhan hari ini mau jawab sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena Tuhan melihat hidupmu masih belum sesuai. Makanya doa yang benar itu, Tuhan mendengar doa dari perkara yang benar. Setelah perkara benar, Tuhan akan memperhatikan, dan Tuhan itu memberikan telinga dari bibir yang tidak menipu. Itu sebabnya kita lihat hasilnya nanti ya. Mazmur 17 ayat 7 sampai 8. Apa yang dihasilkan dari doa dari perkara yang benar dengan bibir yang tidak menipu? Mazmur 17 ayat 7 sampai 8 kita baca. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata.
Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Makanya kenapa orang yang galak sama biji mata itu ndak main-main. Kita ini biji matanya Tuhan yang lagi disembunyikan dalam naungan sayapnya. Yang dilakukan tiga hal. Waktu doa kita benar, mulut kita benar, hati kita sudah tidak marah, tidak panas hati, dan malam kita berdoa, maka ini yang akan dilakukan Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menunjukkan itu tadi, kasih setianya yang ajaib. Yang kedua, Tuhan akan melindungi saudara dengan tangan kanannya. Yang ketiga, Tuhan memelihara kita sebagai biji matanya. Makanya hari ini yuk, pertahankan status saudara jadi biji matanya. Jangan ikut terpancing karena dia sedang menunjukkan kasih setianya yang ajaib buat kita yang menghadapi orang galak. Senyatanya ini berkat loh buat saudara. Tangkap saudara. Orang galak yang dikirim ya sama iblis, targetnya buat saudara kanker, targetnya saudara imannya mulai rohanimu mulai jengkel, benci, sehingga engkau punya hubungan sama Tuhan tuh mulai renggang. Orang kalau tawar hati, sakit hati, orang ini hidup dalam gelap, sementara Tuhan terang. Terang dan gelap jelas tidak bisa connect saudara. Itu targetnya iblis. Makanya harapan saya dengan prinsip EGP, kasihan deh lu, dan doa yang mengampuni karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat, bukan hanya asbun tapi keluar dari hatimu yang terdalam, dan engkau praktek. Senyatanya hari ini waktu engkau menghadapi orang galak, senyatanya Tuhan ini hendak menunjukkan kasih setia yang ajaib. Engkau akan melihat bagaimana tangan kanannya melindungi hidupmu dan seisi rumahmu, dan engkau akan melihat Tuhan memelihara kita luar biasa sebagai biji matanya. Jangan usir orang galak, jangan doakan stroke orang galak, jangan doakan cepat mati orang galak, jangan benci orang galak, syukuri orang galak. Orang galak adalah berkat yang akan kita terima. Apa yang akan kita terima dari Tuhan? Senyatanya di balik orang galak ada berkat Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan ada pemeliharaan Tuhan buat biji matanya. Jadi tidak ada yang salah dengan orang galak. Tidak perlu terpancing emosi dengan orang galak. Orang galak alat Tuhan untuk mencurahkan berkatnya di tahun 2023. Sekalipun yang galak makin galak, it's okay. Itu berarti kalau engkau sedang menghadapi orang yang galak makin galak, suamiku makin galak, pelakor makin galak, mertuaku makin galak, senyatanya Tuhan berkata pagi ini, aku mau memberkati engkau di tahun 2023 ini dengan berkatku yang makin luar biasa. Engkau akan melihat tahun ini kasih setiaku secara ajaib akan menyertai engkau, akan melindungi engkau, dan aku memelihara engkau sebagai biji mataku di masa yang makin sukar. Orang lain susah, tapi waktu engkau bertahan sebagai biji mataku dengan ujian orang galak, aku akan menunjukkan bagaimana surga yang tidak terbatas, sumber di atas segala sumber, akan mencurahkan pemeliharaannya, karena saudara dan saya adalah biji matanya. Tidak usah bingung dengan orang galak, tidak usah didoakan setruk, karena senyatanya mereka akan menghadapi penghakiman Tuhan. Itu tadi, Tuhan akan bangun, Tuhan akan merebahkan musuh, dan Tuhan meluputkan kita dengan pedangnya. Dia yang kena pedangnya Tuhan nanti. Jadi tidak usah pusing, tidak usah diamat-amati pelakor. Kok enak ya Bu Eli? Diamati ibu-ibu itu, makanya saya bilang blok. Mulai sekarang siapa yang masih simpan Instagram, Facebooknya pelakor, mulai sekarang blok.
Baik itu orang yang nyakiti hidupmu yang galak, jangan dilihat. Kalau semakin dilihat hidupnya semakin enak, senyatanya saudara makin panas hati. Tapi hari ini dia mau berdiri di atas penderitaanmu. Kasihan deh lo. Orang ini tidak tahu bahwa penghakiman dari Tuhan on the way. Tapi buat saudara dan saya, kita on the way menikmati pemeliharaan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di tahun-tahun masa sukar. Hanya karena proses orang galak, disitulah senyatanya berkat Tuhan melimpah di balik galaknya mertuamu, galaknya suamimu, galaknya istrimu, galaknya anak-anakmu mungkin ya. Hari ini percayalah yuk, saya sudah selesai. 3 hal ini akan membekali kita ya. Jadi pesan saya, pesan firman Tuhan, yuk jadilah orang yang besar pengertiannya, yang bisa menjaga diri di tengah galak-galaknya orang-orang ya. Ada beberapa ibu yang mulai curhat anak-anaknya galak, anak zaman now. Galak Bu Eli, anak saya bener-bener Bu Eli, saya ini sampai kalah Bu Eli. Nggak tahu loh anak sekarang kok galaknya. Nggak apa-apa ya. Percayalah, jangan pernah marah sama anak-anak ya. Walaupun apapun jangan pernah sampai kita mengutuki mereka. Mereka tetaplah sebagai orang yang perlu kita kasihi. Nanti dengan apa yang penghakiman, jujur kalau kita berdoa buat orang galak, walaupun penghakiman itu nanti ada, tapi karena kita berdoa terus buat dia, maka nanti penghakiman itu akan membawa orang yang galak jatuh dalam kasih karunia Tuhan. Orang galak dengan penghakiman Tuhan, mereka bertobat dan mereka kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kita ini dapat upahnya spesial loh saudara. Kalau orang galak bertobat, seluruh malaikat surga dan Tuhan akan bersorak-sorai. Bayangin kalau kita bisa buat orang galak itu bertobat ya. Tuhan kalau disenangkan, Tuhan akan kirim berkat yang melimpah. Kita sudah menikmati berkat kita sendiri, masih ada berkat bonus orang galak ini bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, happy weekend semuanya ya. Hari ini tidak ada orang yang mukanya muram. Jemaat PD Victory by onsite online yang mendengar, siapapun yang dengar khotbah saya hari ini, mulai hari ini tidak ada orang yang gores hati, tidak ada orang yang mukanya muram, tidak ada orang yang hari ini mau marah ya. Apapun kita nggak mau ikut jalannya orang bodoh yang waras ngalah. EGP, kasihan deh lu, ampuni Bapak, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Praktek ini akan membawa kita menjadi orang-orang yang diberkati. Saudara akan menarik banyak keuntungan dari orang galak, tapi orang galak akan mengalami penghakiman Tuhan. Tidak usah pusing, kita serahkan kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kalau hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman. Kami tahu kami tidak mudah hidup di masa yang jahat makin jahat. Kami tahu iblis sedang memakai orang di sekitar kami yang galak makin galak Tuhan. Tapi kami mau belajar makin sabar dengan prinsip kebenaran EGP, kasihan deh lu, ampuni Bapak. Itu akan membawa kami menjalani prinsip kebenaran. Kami akan menjadi orang yang luar biasa, yang siap diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami saat ini juga masalah ekonomi Tuhan berkati, yang alami juga masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Selamat berpuasa. Yang berpuasa ini penting. Hari ini tidak boleh marah, tidak boleh emosi, hati ini harus bersih karena Tuhan melihat hati waktu puasa. God bless.